Oke, baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Wiki Muhammad Fauji. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas struktur data, implementasi algoritma pencarian graf dengan metode DFS dan BFS. Di sini saya sudah membuat konsep grafnya, dan untuk hubungan grafnya yaitu A0, kemudian ke A0 ke A1, kemudian ke A2, dan di A1 ada A3, A4, dan seterusnya. Dan untuk tujuan node-nya atau angka n-nya adalah A8. Dan di sini ada graf atau konsep DFS. Nah, untuk DFS ini biasanya pencariannya bekerja dengan menelusuri graf sedalam mungkin. Jadi, biasanya dari misal A0 ke A1, ke A3, ke A7, kalau dia belum mencapai tujuan node-nya, balik lagi ke A1, ke A3, ke A4, dan sampai ke A8. DFS ini konsepnya step by step, dan lanjut ke konsep BFS, graph BFS atau bird first search. BFS ini menggunakan metode QU atau level, yang artinya dimana konsepnya adalah first in first out atau FIFO. Yang pertama masuk akan diproses terlebih dahulu. Nah, pada BFS ini ada level-levelnya, level 0 sampai ke level 3. Masing-masing mempunyai node-nya. Dari level 0 ada A0, kemudian level 1 ada A1 dan A2, kemudian level 2 ada A3 sampai A6, dan level 3 ada A7 sampai A8. Seperti itu. Dan kita lanjut ke struktur programnya aja, bagian codingnya. Oke, di sini ada import java.util dan ada public class graph search. Nah, pada bagian ini saya melakukan import library Java util yang digunakan untuk struktur data seperti map, list, QU, and set. Dan ada kelas graph-nya, yaitu untuk tempat seluruh program dijalankan. Lanjut ke static map string and list string di sini, yaitu membuat variabel graph menggunakan map yang berfungsi untuk menyimpan hubungan antar node dalam bentuk adjacency list. Dan ada static yang artinya variabel bisa digunakan oleh semua metode dalam kelas ini tanpa harus membuat objek baru. Kemudian ada public static void. Di sini adalah main metodenya, yaitu bagian utama program yang pertama kali dijalankan ketika program dieksekusi. Yang dimana di dalamnya saya memanggil fungsi build graph, kemudian ada DFS, kemudian ada BFS. Oke. Ke bagian build graph, di sini ada static void build graph, yaitu untuk membentuk struktur grafnya, dan ada array list di sini yaitu untuk menghubungkan dari setiap node-nya. Contohnya misal A0 array list-nya A1, kemudian ada A1 array list-nya A3 dan A4, kemudian seterusnya, seperti itu. Dan lanjut ke DFS atau depth first search. Di sini ada static boolean DFS, string node, kemudian string target. Untuk fungsi DFS-nya yaitu tipe boolean ini digunakan untuk mengetahui apakah node target sudah ditemukan atau belum. Kemudian ada lanjut ke set string. Set string visited, di sini visited untuk digunakan menyimpan node yang sudah dikunjungi agar tidak terjadi pengulangan atau infinite loop. Dan ada sistem outprint DFS visit, ini untuk menampilkan urutan node yang sedang dikunjungi. Kemudian ada if node equals target, ini adalah pengecekan apakah node saat ini sama dengan target yaitu A8. Jika iya, maka pencarian akan berhenti. Dan ada for static neighbor. Di sini adalah bagian utama fungsi DFS. Program akan mengecek semua tetangga dari setiap node saat ini, lalu masuk lebih dalam secara rekursif. Seperti itu. Dan DFS ini menggunakan konsep stack secara implisit melalui rekursi, sehingga node yang paling dalam akan diproses terlebih dahulu sebelum kembali ke cabang lain, seperti itu.
Dan lanjut ke bagian BFS atau Bird First Search. Di sini ada static void BFS level. Ini adalah fungsi BFS dengan tambahan level agar lebih mudah dipahami. Kemudian ada QU string dan QU new line list. Ini adalah saya menggunakan metode QU ini, dan QU ini menggunakan konsep FIFO, yaitu first in first out, yang dimana yang pertama masuk itu akan diproses terlebih dahulu. Kemudian ada set string visited. Ini sama seperti DFS, digunakan untuk menghindari node yang sama diproses lebih dari sekali. Dan di sini ada QU at start. Ini node awal dimasukkan ke dalam QU sebagai titik awal pencarian. Kemudian while QU is empty dan int size ini untuk membagi proses BFS berdasarkan level. Dan ada string node, kemudian ada system out print, terus for int string node. Ini string node QU4 nya digunakan untuk mengambil dan menghapus elemen paling depan dari QU. Kemudian system out print BFS PC equals target. Dan ada QU add neckboard. QU add neckboard. Di sini setiap tetangga dari node akan dimasukkan ke dalam QU untuk diproses di level berikutnya, yang dimana konsep BFS ini menggunakan QU atau FIFO, sehingga penelusuran dilakukan berdasarkan level dari yang terdekat ke yang lebih jauh. Oke, mungkin ini untuk source code-nya. Kita coba running. Oke. Nah, pada output program ini, pada bagian DFS menunjukkan urutan penelusuran yang mengikuti satu jalur terlebih dahulu hingga mencapai node tujuan A8. Nah, DFS ini memproses visit pertama yaitu ke A0, kemudian kedua ke A1 sampai ke node tujuan yaitu A8. Dan sedangkan untuk proses BFS ini berdasarkan level, mulai dari node awal, kemudian ke tetangga terdekat, dan seterusnya hingga menemukan A8. Ini berdasarkan level 0 yaitu BFS visitnya 0, kemudian level 1 BFS visitnya A1, kemudian seterusnya sampai ke level 3 menemukan tujuannya yaitu A8. Dan dari hasil implementasi ini dapat disimpulkan bahwa DFS dan BFS memiliki perbedaan dalam penelusuran graf. DFS lebih fokus pada kedalaman jalur, sedangkan BFS lebih fokus pada penelusuran berdasarkan level atau jarak terdekat dari node awal. Keduanya dapat digunakan untuk pencarian dalam graf tergantung kebutuhan masing-masing. Seperti itu. Mungkin demikian penjelasan tugas saya mengenai implementasi DFS dan BFS menggunakan Java. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.